Assalamualaikum Pak Janjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat Oke, siang, Pak. selamat siang Pak Jan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jan? Ya, di antara berbagai macam kesibukan, ya alhamdulillah masih tetap fokus, Pak, menjalankan tugas negara, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap semangat Pak ya. Ya, Pak Jan, mencoba untuk selalu semangat, Pak. ngomong-ngomong nih, betul Pak Jan mau mengcoaching rekan Pak Janjan? Ya, kebetulan kemarin saya sempat bertemu dengan Ibu Mei, katanya ada sesuatu yang ingin diobrolkan terkait apa namanya, mungkin permasalahan yang sedang beliau alami mungkin, Pak. Oh ya, betul mau saya observasi Pak. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak, dengan senang hati, Pak. Oh iya, kalau begitu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Ya, tentu saja, Pak. Silakan, Pak. Sangat boleh, Pak. Pada coaching nanti yang akan Bapak laksanakan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Untuk pelaksanaan coaching sekarang tentu saja yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya tetap fokus untuk hadir untuk beliau, terus, coba untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan yang berbobot, Pak, ya. Oh, ya. Itu barangkali, Pak, untuk sementara. Jadi Bapak akan meningkatkan kompetensi tentang seorang coach, Pak ya. Betul, Pak. Bagus. Lalu dari percakapan yang akan nanti dilaksanakan, bagian mana Pak yang harus saya amati atau harus saya observasi? Yang tentu saja yang ingin saya latih dan yang ingin diobservasi dari diri saya, dari ketiga kompetensi coaching itu kan apa namanya, saya mencoba untuk hadir penuh untuk beliau, terus juga saya mencoba untuk apa, menjadi pendengar yang baik, Pak, gitu, Pak. Ya, Dan tentu saja saya ingin mencoba untuk memberikan berbagai macam pertanyaan yang berbobot untuk beliau. ya. Baik Pak. Selanjutnya menurut Bapak nih Ya, akan Pak. seperti apa nih percakapan nanti? Saya ingin mencoba membangun suasana yang hangat dengan beliau, Pak, begitu ya. Karena dengan cara seperti itu barangkali yang menjadi unek-unek beliau, yang menjadi apa namanya, konflik batin beliau itu bisa tersampaikan dengan baik begitu. Oh ya, bagus. Mungkin Lalu akan mencoba seperti itu, Pak. lalu indikator keberhasilan dari percakapan nanti itu apa Pak? Ya, mudah-mudahan dengan percakapan ini si pihak coach itu mempunyai sebuah gambaran, Pak, menghadapi berbagai macam konflik yang sedang dihadapinya, begitu Pak. Dan mudah-mudahan setelah hasil coaching bersama saya, beliau bisa menata apa namanya manajemennya begitu, Oh ya, itu lebih begitu ke Pak Boy. harapan Bapak ya Pak ya? Iya Pak, Ah, harapan saya. oh. Indikator keberhasilannya apa Pak? Ya tentu saja si coach itu bisa mempunyai solusi untuk dirinya sendiri Pak, Oh ya, begitu. bagus bagus. Mungkin mangga Bapak laksanakan percakapan Bapak nanti, coaching Bapak nanti mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pak ya. Ya tentu saja Pak, amin, insya Allah Pak. Oh iya, mangga. Mangga Pak dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Pak Jejen. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik ya, Bu ya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat walaupun berbagai macam kesibukan tetap konsisten, fokus ya. Termasuk pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bu Mei. Bu Mei, kemarin kata Ibu Mei ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Kira-kira Iya. tentang apa, Bu ya? Iya nih Pak. Bapak ada waktu luang kan Pak ya? Insya Allah ya kurang lebih kita ada waktu 15 menit sampai 20 menit boleh lah. Alhamdulillah. Iya nih Pak, saya ingin sharing sedikit dengan Bapak nih. Ya, boleh Bu. Ini terkait perasaan saya pribadi nih Pak. Saya memang jujur akhir-akhir ini setelah menjadi CGP gini Pak, banyak sedih dan bingungnya juga gitu Pak. Jadi selama Ibu menjadi CGP ada satu kebingungan begitu Bu ya. Iya betul Nah, Pak. sebelum kita ngobrol lebih panjang, kira-kira apa namanya harapan Ibu setelah ada perbincangan kali ini, Ibu mengharapkan apa?
Harapannya setelah saya, sharing dengan Bapak, saya bisa mengutarakan, semua apa yang saya rasakan, saya bisa menemukan solusi, apa nih ke depannya yang harus saya lakukan gitu loh, Pak. Mmm, Mhm. coba Bu, kita, apa namanya, berpikir terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan Mhm Ibu tadi begitu. mhm. Kira-kira yang menjadi, apa namanya, faktor utama Bu, kenapa Ibu berada di titik ini? Iya, jadi faktor utamanya itu yang saya rasakan tuh ketika menjadi seorang CGP itu saya menghadapi banyak sekali hambatan, Pak. Eee Itu di luar dari tugas-tugas saya untuk, seorang CGP gitu ya, Pak, ya. Memang ya setiap hari itu memang selalu aja ada yang harus kita kerjakan gitu kan, baik tugas ataupun, memperdalam modul gitu. Namun di balik itu juga saya banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah karena memang, Bapak Kepala Sekolah memang sangat mendukung sekali kegiatan yang saya lakukan ini, sangat mensupport sehingga untuk, agar saya dapat melaksanakan tugas-tugas saya dalam CGP itu yang berkenaan dengan, lingkungan sekolah, beliau selalu, melibatkan saya dalam kegiatan-kegiatan di sekolah gitu loh, Pak. Mmm, Eee, dan iya, dan saya juga setiap apapun yang akan saya lakukan, tentunya saya berkomunikasi dengan beliau, dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin, kemudian meminta saran atas tugas yang saya lakukan gitu dan, tapi seperti yang baru kemarin-kemarin saja gitu, Pak, ya, seperti saya harus melakukan diseminasi gitu, memang berjalan lancar, namun ternyata tetap ada pro dan kontra dari beberapa rekan guru yang lainnya. Nah, itu yang membuat saya, aduh, apa tindakan apa yang salah gitu yang sudah saya lakukan sehingga terkadang saya down gitu, Pak, untuk, eee, menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Jadi serba salah ketika saya mau melangkah gitu. Seperti kemarin juga sempat ada kejadian ketika saya diminta untuk membimbing, murid yang mungkin dikatakan murid yang bermasalah gitu kan. Saya coba bimbing, saya dekati, apapun segala macam, saya libatkan di kegiatan keagamaan gitu. Namun tiba-tiba ketika sedikit melakukan kesalahan, langsung di-judge, dilabeli di depan umum gitu. Saya saya gimana ya, hati nurani itu nggak nggak sejalan dengan itu, Pak. Jadi terkadang, aduh, saya bingung, saya harus gimana gitu loh, Pak. oke, baik Bu, eee, jelas Bu ya, ternyata memang posisi Ibu sekarang di antara kesibukan menghadapi berbagai macam tugas CGP, Mhm, di samping itu juga Ibu selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, ya. mhm mhm. Di samping itu juga ternyata terjadi sebuah konflik dengan rekan sejawat. Bu, Iya, kira-kira, untuk pertanyaan pertama tadi Bu, untuk mengantisipasi atau barangkali memberikan bagaimana cara Ibu, mengatur waktu Bu, antara kesibukan tadi Ibu sebagai CGP dengan kepercayaan dari kepala sekolah. Kira-kira strategi Ibu untuk mengatasi hal itu gimana Bu? eee, yang pertama untuk strategi saya pribadi, saya selalu apa ya, Pak, ya, mendahulukan ini yang terpenting tuh yang mana dahulu gitu kan. Eee, saya mencoba semaksimal mungkin berbuat, yang terbaik dan saya posisikan, strategi-strategi saya, mana sih yang paling penting, yang paling utama yang harus saya lakukan gitu kan. Seperti, eee, untuk memenuhi tugas CGP sekaligus juga saya harus menjalankan tupoksi saya sebagai, pendidik dan di samping itu juga saya harus, dengan senang hati menerima tugas-tugas tambahan yang sudah diembankan dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu mungkin ya, Pak? Ya mungkin seperti Iya, mana yang ada betul. urgennya, Mhm. mana yang menjadi hal yang lebih penting, mana itu yang mungkin Ibu dahulukan Bu ya? Betul sekali, Pak. Hmm. Mhm. Terus saya tertarik dengan perkataan Ibu tadi, ada beberapa rekan yang menjudge Ibu begitu Bu ya. Mhm. Nah, Betul, kira-kira, ada. faktor utamanya kenapa kok rekan Ibu itu bisa menjudge seperti itu karena apa Bu? Kira-kira menurut Ibu? Mmm,
ketika saya melakukan, misalkan dalam membimbing siswa, membimbing murid gitu kan, saya ikuti, semua saya praktekkan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul gitu kan. Saya coba terapkan, namun ternyata itu, bertolak belakang, berbeda pendapat dengan, rekan guru senior dan, selalu terdengar memang tidak kepada saya secara langsung ya, Pak, namun, ada beberapa yang, "Ih, kenapa caranya seperti itu? Aduh, lembek sekali dengan siswa. Aduh, kenapa selalu mendengarkan, pendapat siswa terlebih dahulu?" Nah, kayak gitu. Mmm, Udah tahu anaknya bermasalah, nah langsung di-judge seperti itu. Memang tidak langsung, terhadap saya pribadi gitu, untuk, pendapatnya seperti itu. Cuman saya memang dengar, selentingan, kemudian saya dengar, dari beberapa pendapat rekan kerja yang lainnya gitu, dan aduh, jadi sayanya sendiri serba salah gitu loh, Pak. baik Bu ya. Mhm, Jadi, Ibu hari ini ataupun beberapa kali kesempatan merasa tidak nyaman, merasa bingung dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kan hal ini sudah terjadi beberapa kali mungkin Bu ya. Pernah mhm. nggak terpikir, eee, oleh Ibu sendiri yang harus Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira menghadapi permasalahan ini? Pernah terpikir oleh Ibu nggak? Bukan pernah lagi, Pak, malahan, saya sudah berniat berapa kali, apa lebih baik jika saya, menjalin komunikasi gitu ya dengan rekan guru tersebut yang benar-benar memang kontra pendapatnya dengan saya, dengan apa yang saya lakukan gitu. Saya mau, ke depannya bukan ya itu sudah banyak terbersit gitu ya. Cobalah gimana kalau misalkan kita ajak ngobrol gitu kan, dari hati ke hati, kita dengan pikiran terbuka, saya utarakan, yang telah saya lakukan itu, dimaksudkan untuk apa gitu kan. Saya ingin sekali melakukan seperti itu, Pak. Betul, Bu, ya, Mhm, bahwa membangun komunikasi itu memang hal yang baik. Terkadang mhm. maksud kita tidak sampai kepada beliau itu karena memang kurangnya komunikasi, begitu. Iya betul, Pak, betul Bu, sekali. kira-kira, Mhm, barusan Ibu punya satu, apa namanya, ide, satu pemikiran ya, ingin mhm, melakukan sesuatu untuk menghadapi permasalahan yang barusan. mhm. Ada nggak, Bu, pihak atau orang yang bisa membantu ide Ibu tersebut bisa menjadi lancar ke depan, Bu? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Mmm. Sebetulnya, yang bisa membantu saya tuh ada rekan yang memang satu, circle, maksudnya tuh kami karena, sering sharing gitu kan, terkadang juga memberikan pendapat gitu kan, mungkin saya bisa mintain tolong juga gitu kan, agar agar dapat membantu atau ikut, membangun komunikasi, menjalin komunikasi dengan, rekan-rekan yang kontra dengan saya gitu. Dan bahkan saya juga sempat, pernah bahkan, ngobrol dengan beberapa PKS di sekolah gitu. Kebetulan kalau untuk dengan bapak kepala sekolah saya belum utarakan gitu. Saya hanya dengan beberapa PKS seperti PKS, kurikulum dan kesiswaan. Saya, pernah meminta pendapat gitu, pendapat pendapat, mengenai tindakan yang sudah saya lakukan selama ini gitu. Meminta pendapat, mereka apakah, memang salah atau tidak gitu kan. Siapa tahu saya juga ingin merefleksi diri saya, tindakan saya itu memang apakah sudah benar atau tidak menurut, PKS dan mungkin bisa membantu saya untuk menjalin komunikasi dengan rekan guru yang senior yang, terlihat kontra lah dengan, yang saya lakukan, begitu, Pak. Iya, baik, Bu. Barusan, Ibu sudah menyampaikan bahwa memang sudah ada pihak, Mhm, baik itu rekan sejawat, PKS, yang ingin Ibu ajak sharing bagaimana mhm, mengatasi permasalahan yang tadi, Bu, ya. iya, Malahan Ibu juga sudah merefleksi, ya, mhm, kira-kira strategi Ibu, baik tidak begitu ya, iya ternyata memang betul. sudah Ibu lakukan. Itu sudah Ibu lakukan, Bu? Belum? Kalau untuk dengan rekan saya yang, satu circle itu saya sudah sering, kemudian dengan
Bapak PKS, kurikulum dan kesiswaan juga alhamdulillah sudah saya laksanakan. Hanya, dengan beberapa rekan guru senior saja yang, terlihat agak kontra dengan saya itu belum saya, laksanakan. Mungkin secepatnya ya harus saya jalin komunikasinya ya, Pak, ya? Ya, kira-kira Bu, menurut Ibu paling pas itu Ibu akan melakukan action-nya kapan Bu? Menurut Secepatnya kalau bisa mah sekarang, Pak, ya, atau mungkin besok gitu. Ketika, saya lihat dulu kondisinya, jika beliau, beberapa saya akan mendekati, perlahan-lahan, tidak tidak langsung semua gitu ya. Saya mendekati secara personal dulu, saya lihat dulu waktu luang kalau misalkan, kita tidak bentrok, saya akan ajak ngobrol secepatnya ya, Pak, ya. baik Bu ya, Mhm. bagus Bu secepatnya. Karena memang, semakin cepat kita, eee, membuat apa namanya tadi, mengobrol dengan pihak yang tidak sependapat dengan kita, kalau Mhm. ditunda-tunda mungkin permasalahannya akan lebih panjang dan mungkin akan lebih lebar gitu Bu. Iya, betul, Eee, Bapak. Mhm. Satu hal lagi Bu, menurut Ibu sendiri kendala terbesar Ibu untuk menghadapi permasalahan ini ada nggak Bu? Kendala ataupun barangkali batu terjal ke depan itu ada nggak Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Eee, saya kendalanya tuh yang saya rasakan, aduh, saya takut gimana ya, dengan guru senior itu kan terkadang nggak mau kalah gitu loh, Pak, ya. Ketika saya mau sempat saya belum pernah mengajak ngobrol mengenai, tindakan yang saya, kerjakan selama ini gitu kan. Saya hanya mengobrol tentang dengan rekan semuanya juga gitu dan ternyata tipikal orangnya tuh guru senior tuh agak gimana ya, Pak, ya, selalu mungkin bisa dibilang egonya cukup tinggi dengan alasan pengalaman saya lebih banyak gitu kan. Terus, buktinya dengan saya mengajar selama ini anak-anak sukses gitu dengan, tipikal saya mengajarnya tuh sukses gitu. Tapi ya padahal kan paradigma sekarang kita sudah harus bisa membuka diri gitu loh ya, Pak, ya. Itu mungkin kendala yang saya hadapi ya, Pak. Ya, Mhm. baik Bu, tapi dari apa yang Ibu tadi sampaikan, dari berbagai rencana, ide yang tadi disampaikan, saya berkesimpulan bahwa Ibu sudah punya rasa optimis lah ya, Mmm, bisa menghadapi permasalahan yang tadi. Baik, mhm Ibu, mhm. barangkali satu pertanyaan terakhir buat Ibu, kira-kira ada sesuatu yang, apa namanya, boleh dikatakan, hal yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kali ini, ada tidak, Bu? Banyak Bapak, banyak sekali yang saya dapatkan, rasa percaya diri saya, kemudian, eee, tekad saya itu sudah bulat sekarang, saya ingin menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, tidak hanya dengan guru senior tersebut gitu kan. Saya ingin menjalin dengan, komunikasi yang lebih baik dengan semua orang yang ada di lingkungan sekolah, demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Begitu, Pak. Ya, baik, tekad dan kepercayaan diri. Saya kira itu Mhm, modal Ibu hari ini, Bu, ya. Nah, betul baik, sekali, Bapak. sekarang sudah masuk kepada sesi terakhir, Bu, ya. Mhm. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan, Ibu punya ide tadi bisa, apa namanya, bisa dilaksanakan secepat mungkin, begitu, Bu, ya. Amin amin. Terima kasih banyak loh Bapak ini, dari percakapan Sama-sama, ini, Ibu. ya saya benar-benar pikiran saya tuh terbuka gitu ya untuk, menemukan, wah saya harus benar-benar berlaku secepatnya gitu ya untuk melakukan itu semua, itu juga untuk memperbaiki diri saya sendiri juga gitu ya, agar saya tidak terus-terusan bingung dalam melangkah gitu. Terima kasih banyak loh Pak, sudah Baik, menyempatkan sama-sama. waktunya. Itu yang terpenting, Bu, ya, itu yang terpenting. Mhm. Dan, apa namanya, kalau nanti ke depan butuh bantuan, ya, saya selalu mempunyai waktu yang penting untuk membicarakan proses pembelajaran ke depan, ya. Siap Bapak, terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama, Bu, saya juga, apa namanya, sudah tidak sabar nanti hasil coaching Ibu bagaimana ke depan. Ya, Siap. siap. Terima kasih, Bu. Mhm. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jen, aduh alhamdulillah saya amati tadi percakapan Pak Jen dengan Bu Maiti sangat luar biasa. Saya sangat takjub. Pak Jen,
Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lagi, Pak Jen? Ya, boleh Pak, silakan Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih barusan performan Bapak dengan Ibu Mei pada saat tadi apa berdiskusi atau dalam proses coaching tadi, Pak? Ya, alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar. Apa namanya, suasananya saya bangun dengan hangat, Pak. Karena memang sesuai dengan prinsip coaching, kita itu harus menjadi mitra, Pak. Ya. Jadi dengan cara seperti itu, si coach itu bisa meluapkan apa yang menjadi permasalahannya dan juga saya bisa menangkap menangkap permasalahan yang sedang dialami. Saya coba Jadi, seperti itu, Pak. jadi menurut Bapak barusan performan Bapak dan Ibu Mei itu sudah cukup bagus, Pak ya? Sangat baik, sangat Indikator baik, yang Pak. bisa mengatakan itu apa, Pak? Apa namanya, boleh dikatakan karena memang sesuai dengan prinsip ke coaching. Jadi kami itu apa namanya bangun sebuah komunikasi yang baik, suasana yang akrab begitu ya. Sehingga apa namanya harapan si coach itu tersampaikan kepada saya sebagai coachingan ya. Dan juga saya menjadi coaching beliau alhamdulillah bisa membimbing beliau untuk menemukan jalannya sendiri, mencari solusi sendiri begitu. Sangat bagus, Pak, sangat bagus. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan tadi saya, Pak? Ya, silakan Pak, boleh, sangat boleh Pak. Sesuai dengan apa yang saya amati tadi, Pak, Bapak itu sudah luar biasa. Setiap langkah atau alur tirta itu sudah terlaksana. Mulai dari apa menanyakan tentang tujuan tadi udah, kemudian Bapak tadi menggiring oleh sebuah pertanyaan kepada mengidentifikasi, kemudian Bapak juga bisa menggiring Bu Mei untuk menemukan solusi sendiri, bahkan membuat komitmennya, Pak ya. Itu udah terlaksana dengan baik, Pak. Kemudian Bapak juga sangat memegang prinsip coaching, kemudian kompetensi Bapak sudah bagus ya. Jadi saya kira semua kompetensi sudah Bapak miliki. Jadi tinggal ya dipoles sedikit-sedikit dan dikembangkan lagi lebih lebih dalam, Pak, biar lebih afdol. Siap Pak. Selanjutnya, Pak, rencana untuk menjaga konsistensi dari kompetensi Bapak ini apa, Pak? Ya tentu saja satu saya ingin apa namanya mencoba untuk memfollow up hasil coaching saya dengan Ibu Mei tadi Iya. dan juga apa namanya jalin komunikasi ketercapaian dari ide dan rencana yang sudah dilakukan oleh Ibu Mei itu sampai sejauh mana, kendala ataupun tantangan yang dihadapi oleh beliau itu seperti apa ya. Mungkin dengan jalan komunikasi seperti itu saya kira permasalahan yang tadi Ibu Mei sampaikan bisa bisa sedikit demi sedikit bisa ada solusinya begitu Pak. Lalu Pak, untuk menjaga konsistensi dari kompetensi Bapak nih sebagai coach ya tadi, agar tetap seperti ini bahkan lebih lebih bagus dari yang tadi, apa Pak yang Bapak rencanakan? Ya tentu saja saya dengan pemikiran terbuka Pak ya. Ya, jangan menutup diri, terus belajar bahwa coaching itu sangat luas Pak ya. Sangat Betul. luas bukan cuma satu dua permasalahan. Bukan cuma permasalahan yang ada di sekolah, guru dengan siswa, guru dengan teman sejawat. Kadang juga konflik dengan atasan juga mungkin ada. Ya, saya akan terus belajar bagaimana strategi menjadi coaching yang baik itu seperti apa Pak. Barangkali mungkin itu Pak. Kira-kira yang bisa mendukung atau membantu Bapak dalam menjaga konsistensi ini apa Pak? Siapa Pak? Saya mendapatkan beberapa informasi dari kebetulan saya kan salah satu CGP angkatan ke-8 Pak ya. Ada berbagai macam nomor yang bisa saya hubungi begitu ya. Apabila ingin belajar menjadi coaching profesional itu saya harus menghubungi siapa begitu Pak ya. Betul. Pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa diikuti Pak. Kapan dan di mana saya mungkin akan tanyakan kepada fasilitator yang ada di CGP. Barangkali mungkin begitu, Pak. Bagus Pak, saya sangat setuju ya dengan ide Bapak itu. Kemudian Pak, apa sih yang Bapak dapat dari coaching tadi dan bagaimana perasaan Bapak?
Kalau berbicara perasaan tentu saja semangat Pak ya. Sungguh sangat luar biasa ketika kita bisa berbagi ilmu atau barangkali bisa membantu rekan kita untuk mencari solusinya sendiri. Ya, barangkali Betul, mungkin itu Pak. betul. Pak, yang terakhir saya ini akan mencantumkan atau membubuhkan ke form supervisi akademik dan nanti akan saya Oke, kirim siap. ke Bapak printoutnya. Mudah-mudahan hasil observasi ini menjadi rujukan untuk Bapak agar bisa lebih meningkatkan performa Bapak dalam mengcoach seseorang, Pak ya. Iya Pak, itu tentu saja. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Baik Pak, mungkin pasca dari coaching ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Mei. Apa kabar nih Pak Eka? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya dengar Bapak akan melakukan proses coaching ya dengan rekan Bapak. Betul Bu, betul. Kapan itu Pak? Kayaknya besok Bu. Oh besok. Boleh tidak Pak, saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu sebelum proses coaching Bapak berlangsung? Tentu boleh Bu. Baik, coba. Saya ingin tahu Pak, kira-kira kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan dalam Baik. proses coaching itu? Sebetulnya Bu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Walaupun memang itu udah ada di tahap-tahap agak lumayan. Namun sekarang akan saya tingkatkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa berkembang. Itu yang pertama kompetensi present Bu ya. Jadi kehadiran penuh ya. Saya bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Dan yang ketiga kompetensi mendengarkan aktif Bu ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu akan saya kembangkan pada percakapan nanti dengan rekan saya. Seperti itu Bu. Baik. Dari ketiga kompetensi yang tadi ingin Bapak kembangkan, kira-kira bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati atau saya observasi? Sebetulnya Bu, ini bakal merupakan apa ya? Merupakan percakapan yang lumayan menarik Bu ya. Dan saya harap Ibu mengobservasi dari semua tahapan Bu ya. Dari pertama sampai akhir, dari tujuan sampai tanggung jawab atau komitmen. Mudah-mudahan Ibu tidak keberatan. Seperti itu Bu. Baik, tentu saja Bapak, saya tidak keberatan. Saya justru sangat excited untuk mengamati atau mengobservasi proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan rekan Bapak. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Bu, sebetulnya saya udah ada bocoran sedikit siapa yang nanti akan didiskusikan, walaupun memang tidak semuanya saya tahu. Nanti akan saya tahu ketika percakapan itu berlangsung. Ini akan menarik Bu ya, akan menarik, akan seru dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itu Bu. Iya, betul. Mudah-mudahan ya Pak ya. Lalu jika seperti itu harapannya dari hasil observasi yang akan dilakukan ini apa? Harapan Bapak itu sendiri? Harapan saya dari observasi Bu ya, bukan dari percakapan, karena percakapan nanti berbeda lagi. Saya mengharapkan ini di observasi agar menjadi acuan buat saya Bu ya. Jadi ketika nanti Ibu menyampaikan hasil pengamatan, itu merupakan acuan untuk tindak lanjut saya jika nanti ada sedikit yang memang harus lebih dikembangkan lagi. Seperti itu Bu. Oh baik, menjadi acuan ya Pak. Lalu indikator ketercapaian yang ingin Bapak harapkan apa itu Pak? Kalau indikator sebetulnya ada 2 ya. Indikator untuk
pengembangan saya dan juga indikator untuk pengembangan si coachingnya Bu ya. Kalau untuk saya berarti saya nanti memahami atau bisa mengimplementasikan pemahaman saya tentang tadi kompetensi seorang coach, kemudian prinsip coaching dan paradigma coaching. Itu adalah indikator ketika ini berhasil ya. Kemudian untuk indikator keberhasilan coach, dia bisa menemukan solusinya sendiri dengan digiring oleh arahan yang pertanyaan yang diajukan oleh saya. Seperti itu, Bu. Baik, baik. Wah, sudah sangat tertata jelas ya untuk proses coachingnya Bapak. Baik, semoga proses coachingnya berjalan lancar dan dapat menemukan solusi ataupun langkah-langkah cara penyelesaian permasalahan dari coach itu sendiri ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, Bu ya. Amin. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih juga untuk perbincangannya Pak. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Waduh, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk saya berbincang di kesempatan kali ini. Sama-sama, Pak. Saya melihat Bapak sedikit agak berbeda dengan biasanya. Biasanya ceria. Hari ini agak berbeda. Ada apa sih sebetulnya, Pak? Kebetulan Pak, ini menurut saya pribadi adalah satu PR yang cukup besar buat saya karena memang aktivitas pembelajaran di sekolah bukan cuman antara saya juga dengan para siswa, tetapi juga aktivitas saya dengan rekan kerja begitu Pak ya. Ya. Kebetulan saya itu ada ada satu permasalahan yang ingin diperbincangkan dengan Bapak pada kesempatan kali ini Pak. Mudah-mudahan Bapak punya ada waktu luang hari ini Pak. Oh ya, baik Pak. Sebentar dulu Pak ya. Sebetulnya apa tujuan Bapak mendiskusikan ini Pak? Ya tentu saja Pak. Satu hal yang ingin saya harapkan hari ini, saya itu ingin mendapatkan boleh dikatakan solusi ataupun barangkali strategi Pak untuk mengatasi masalah yang sedang saya alami ini Pak, begitu ya. Oh ya, jadi Bapak mengharapkan ada solusi atau strategi untuk menyelesaikan masalah Bapak ya. Sebetulnya apa sih Pak masalahnya? Masalahnya itu Pak, kebetulan saya punya rekan guru, kebetulan beliau juga sama satu mapel, satu rumpun dengan saya. Tetapi saya beberapa hari kemarin itu saya boleh dikatakan mendapatkan komplain dari anak-anak, khususnya kelas 8 begitu Pak ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 9. Jadi di kelas 8 itu ada beberapa siswa yang komplain ternyata selama aktivitas pelajaran informatika itu jarang atau mungkin hampir tidak pernah praktek begitu. Ya, jadi komplain mereka itu kapan Pak prakteknya? Terus nanti Pak kalau kelas 9 sama Bapak atau sama rekan yang tadi begitu. Itu adalah pertanyaan yang sering saya terima dan juga ada beberapa wali kelas juga yang menyatakan hal yang senada dengan itu Pak. Ya baik Pak. Kalau boleh saya kerucutkan Pak ya. Jadi Bapak ini masalahnya sebetulnya bukan masalah pribadi Bapak Pak ya. Jadi masalahnya lebih ke anak-anak yang merasa mungkin Pak ya, mungkin mereka mengharapkan Bapak yang ngajarnya Pak ya, mungkin. Nah, seperti itu. Iya. Seperti itu Pak ya, mungkinnya kira-kira Pak ya. Kalau saya pribadi sih lebih kepada bagaimana mengajak rekan kerja yang tadi Pak untuk bisa memberikan variasi pembelajaran di kelas. Jadi bukan cuma teori, bukan cuma tugas, tetapi bisa mengajak anak-anak ya khususnya kelas 8 Pak, anak-anak untuk praktek di lab lah, kurang lebih begitu Pak. Jadi masalahnya rekan Bapak itu jarang melakukan pembelajaran di lab. Jadi dia betul, Pak. hanya melakukan pembelajaran di kelas yang imbasnya ke anak-anak. Jadi akhirnya mereka mungkin tidak begitu semangat apabila diajarnya oleh rekan Bapak. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya kurang lebih begitu Pak, betul Pak. Oke Pak, baik. Ini menurut Bapak nih Pak ya, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi Pak ya? Ya
beberapa hari kemarin saya mencoba menganalisa, Pak. Jadi sebelum saya mengobrol dengan teman saya itu, saya mencoba menganalisa salah satu faktor utamanya barangkali karena basic beliau, disiplin ilmunya itu bukan dari TIK begitu. Kebetulan beberapa tahun ke belakang beliau itu mengajar prakarya begitu, Pak. Jadi mungkin timbul rasa ketidakpercayaan pada diri beliau untuk mengajar di lab. Barangkali mungkin begitu, Pak. Oh. Sementara analisis saya begitu, Pak. Menurut Bapak untuk bisa ngajar di lab, apakah memang harus dari jurusan teknik informatika atau tidak, Pak? Sebenarnya tidak juga, Pak, karena memang kebetulan kan kompetensi atau barangkali standar kompetensi yang ada di pelajaran saya untuk kelas 8 itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit begitu ya. Jadi masih dasar, itu saya kira bisa disampaikan oleh setiap guru juga mungkin bisa, Pak. Malahan saya punya penilaian sebenarnya beliau juga sebenarnya bisa begitu, Pak. Oh ya, baik Pak. Jika seandainya nih Pak, hal ini ditilai nih Pak dengan interval dari 1 sampai 10, ini kondisi ini ada di nilai berapa nih? Ya, kalau saya coba analisa ini barangkali di interval, kalau dari berapa, Pak? Dari 1 sampai 10, Pak. Kalau dari interval 1 sampai 10 mungkin di angka 6 lah, barangkali. 6 ya. Ya, bagus, Pak. Sebetulnya Bapak yakin ya, Bapak bakal menyadari apa sih kelebihan atau kekuatan Bapak agar ini bisa bisa terpecahkan, Pak? Yang saya pikirkan, saya itu punya rencana begini, Pak. Pertama, tentu saja setelah saya menerima beberapa masukan dari rekan, dari para siswa juga, saya mencoba akan langkah pertama yang saya akan lakukan itu mungkin akan bicara secara pribadi dulu dengan rekan saya itu. Kira-kira faktor utama beliau itu seperti apa begitu ya, sehingga kurang percaya diri, tidak melakukan pembelajaran di lab begitu. Terus juga kalau misalnya setelah itu mungkin juga saya akan menawarkan bantuan begitu, Pak, kalau misalnya beliau memerlukan bantuan. Setelah itu kalau perlu misalnya nanti ada satu pertemuan atau 2 pertemuan untuk bisa berkolaborasi antara saya dengan beliau, mungkin saya akan tawarkan. Sementara yang saya pikirkan itu, Pak. Hebat, Pak, hebat. Bapak udah melangkah ke rencana ya, rencana aksinya. Jadi begini, Pak. Sebelum ke rencana aksi ya pasti Bapak berpikir kelebihan saya atau kekuatan saya untuk mendobrak ini nih apa nih? Ada nggak, Pak? Coba. Ya, kalau kelebihan yang saya punya tentu saja saya selalu bisa berkomunikasi dengan rekan saya dengan baik, Pak, baik itu guru-guru senior ataupun barangkali ada guru-guru junior, itu selalu saya punya perasaan akrab dengan mereka begitu, Pak. Ditambah lagi disiplin ilmu saya tetap ada di informatika. Jadi sebenarnya materi yang disampaikan itu tidak terlalu rumit, Pak. Jadi saya coba untuk berdiskusi dengan beliau bahwa ini ada beberapa materi yang memang mutlak harus diteorikan, ada beberapa materi yang memang harus dipraktekkan. Ya, jadi saya ingin membangun komunikasi dengan baik dulu dengan beliau begitu, Pak. Baik, Pak. Memang permasalahan ini menarik, Pak. Menarik, memang harus diselesaikan. Jadi Bapak punya kelebihan di hal kolaborasi, Pak ya, tadi saya lihat Bapak bisa menjalin komunikasi dengan guru tersebut. Selanjutnya, Pak, selain kelebihan yang Bapak miliki, ya tentunya juga nanti rekan yang akan diajak kolaborasi dengan Bapak pun ya pasti mempunyai kelebihan. Menurut Bapak kelebihan beliau itu apa, Pak? Kalau saya lihat dan saya perhatikan, Pak, beliau itu memang tekun, Pak ya, tertib dalam administrasi. Tapi barangkali yaitu tadi ada perasaan ketidakpercayaan begitu ya, bahwa menyampaikan materi TIK dengan basic prakarya itu mungkin takut salah, takut kurang dan lain sebagainya.
Nah, saya itu ingin membangun rasa kepercayaan diri dulu dari beliau begitu. Jadi beliau itu kelebihannya administrasinya tertib, Pak, ya. Itu adalah salah Betul, satu Pak. yang nanti Yang bisa saya lihat begitu. ya bisa mendongkrak ini, Pak, ya. Baik, Pak, tadi setelah Bapak menyampaikan identifikasi dari penyebab masalah ini terjadi, ya. Selanjutnya rencana yang akan diterapkan oleh Bapak untuk mengantisipasi ini apa, Pak? Setelah barangkali saya mencoba mengobrol secara pribadi dengan beliau, menawarkan bantuan, juga yang saya ingin lakukan itu adalah mendorong bahwa beliau itu mungkin bisa mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan begitu, Pak. Mengikuti berbagai macam seminar begitu, ya. Jadi bukan cuman saya ngobrol dengan beliau, barangkali menawarkan, juga saya itu mendorong biar aktif mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan begitu, ataupun barangkali seminar-seminar yang bersifat daring ataupun barangkali bersifat luring. Saya akan menyarankan beliau untuk itu, Pak. Oke, bagus. Nah, tadi Pak ada hal yang terlewat oleh saya tadi. Bapak tadi mengatakan interval nilai, Pak, ya, dari kondisi ini 6, Pak, ya. Sebetulnya harapan Bapak nih sampai di mana nih? Ya tentu saja harapan itu sebenarnya 6 itu boleh bisa dikatakan sudah bagus, Pak, ya. Tetapi memang target saya ke depan memang kalau tidak angka 8, di angka 9 lah, Pak. Oke, Ya. bagus, Pak. Dan Jadi mudah-mudahan target ke depan saya bisa mencapai 10, Pak. siap, Pak, siap. Bagus. Jadi untuk mencapai target 9 tadi Bapak akan mendorong ya si Betul, Pak. rekan Bapak tadi agar mau mengikuti pelatihan atau seminar sehingga beliau timbul kepercayaan dirinya, Pak, ya, dan nanti Betul, Pak. akan memperbaiki apa yang kurang-kurang dari beliau. Seperti itu, Pak, ya. Iya, Pak. Selanjutnya komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjaga konsistensi rencana Bapak apa sih, Pak? Untuk menjaga konsistensi apa yang tadi direncanakan, ya tentu saja pertama bangun komunikasi, Pak, dengan beliau. Jadi tidak asal ada perlunya saja kita ngobrol, tetapi sharing informasi, Pak. Ketika saya mendapatkan berbagai macam informasi terkait tentang tadi ada jadwal pelatihan, ada jadwal seminar, ya saya akan sharekan kepada beliau. Selain saya juga mengikuti, saya juga ajak beliau untuk mengikuti juga, begitu, Pak. Dan juga yang saya ingin lakukan itu adalah saya mencoba untuk membuat jadwal penggunaan laboratorium, begitu, Pak. Mungkin minggu ini kelas 9, mungkin minggu depan kelas 8 dan lain sebagainya, begitu, Pak. Jadi beliau itu mempunyai jatah penggunaan lab lah secara penuh begitu, Pak. Bagus, Pak. Untuk menjaga konsistensi agar ini terus terjaga, Pak, ya. Bapak akan membuat jadwal agar Betul, Pak. rekan Bapak itu mempunyai sebuah acuan untuk mempersiapkan diri ketika memakai lab. Super, Pak, bagus sekali. Selanjutnya nih, Pak, apa sih yang Bapak dapat dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, Pak, memang tentu saja rencana tanpa kekuatan itu kayaknya kurang begitu ya. Setelah percakapan ini, saya merasa ada satu kepercayaan diri, satu kekuatan bahwa rencana yang saya tadi buat untuk rekan saya itu kayaknya harus secepat mungkin dilaksanakan begitu ya. Betul, betul. Karena memang sekali lagi ini demi kebaikan pembelajaran di sekolah, Pak. Bukan untuk murid saya saja, tetapi untuk satu sekolah saya, Pak. Bagus, Pak, bagus. Itu rencana Bapak mau kapan sih dilaksanakan, Pak? Tentu saja secepat mungkin, Pak. Semakin cepat tentu saja semakin baik. Karena memang waktu terus berjalan, semester terus berjalan, malahan sebentar lagi akan menghadapi ujian tengah semester, Pak. Ya, rencana saya minggu ini akan saya lakukan, Pak. Bagus, bagus. Selanjutnya, Pak, siapa sih yang bakal bisa membantu untuk memecahkan masalah ini? Ya, kebetulan selain saya melibatkan PKS kurikulum, ya, tentu saja ada beberapa rekan guru informatika juga selain beliau
yang mungkin bisa boleh dikatakan menghimpun kekuatan lah Pak. Bagaimana pembelajaran informatika di sekolah itu bisa berjalan dengan baik setiap tingkat Pak. Ya, kelas 7, kelas 8 dan juga barangkali kelas 9 Pak. Bagus Pak, bagus. Mungkin seperti itu Pak ya, percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak mendapat sedikit pencerahan Pak ya, bukan pencerahan Ya, ya, betul. acuan untuk Betul Pak. nanti Bapak melaksanakan rencana untuk mendobrak atau menyelesaikan masalah ini. Ya, Seperti itu Pak. iya Pak, betul Pak. Jadi saya hari ini sudah mendapatkan pencerahan apa yang harus saya lakukan tadi minggu depan. Malahan secepat mungkin Pak. Baik Pak, baik. Mungkin seperti itu Pak ya. Saya Iya tunggu Pak. kabar baiknya. Apakah memang permasalahan Bapak sudah selesai atau tidaknya, nanti saya tunggu kabar baiknya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu Pak buat saya Pak. Sama-sama Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lantas bagaimana Bapak Eka ini menilai sendiri performa dalam proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar dan memang sih kedua peran ini sangat mempengaruhi terhadap jalannya ini percakapan ya, baik dari coach maupun dari coachingnya. Coachnya bisa mengarahkan dan coachingnya juga cerdas Bu ya. Jadi beda halnya dengan coach yang memang tidak begitu cerdas, berarti kan coach harus pinter-pinter mengarahkan. Ini luar biasa Bu, luar biasa. Betul sekali. Memang proses coaching tadi tuh alhamdulillah ada percakapan yang memang sangat timbal balik ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach, kemudian respon-respon dari coachingnya juga gitu. Sangat nyambung sekali dan memang bisa dibilang sangat menarik. Lantas apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya terlihat Bu dari coachingnya, dia sangat sangat cepat merespon pertanyaan yang saya berikan. Dia mungkin secara tidak disadari dengan apa yang saya lontarkan pertanyaan tadi, dia langsung mengarah ke solusi. Jadi tidak kesana kemari, tapi ini langsung Bu ya. Jadi hanya dengan satu pertanyaan beliau langsung kena ke solusinya. Seperti itu Bu. Iya betul. Langsung dapat menemukan rencana aksi ya Pak ya, Betul. atas permasalahan yang ditemui oleh Koci, begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Tentu dong. Setelah tadi saya amati proses coaching yang telah Bapak laksanakan dengan rekan Bapak sebagai coachingnya, saya mengamati tadi pada saat Bapak mengajukan beberapa pertanyaan gitu, dan saya pikir apa yang Bapak ajukan pertanyaannya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuannya terlebih dahulu, kemudian lantas mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Setelah itu meskipun langsung ke rencana aksi gitu kan ya, Bapak lebih memperjelas lagi untuk mengidentifikasinya mulai dari interval, skala, keadaan, permasalahan coachingnya hingga kepada komitmen atau tanggung jawabnya. Dan saya kira itu sudah lebih dari standar yang akan saya amati yang waktu prasupervisi saya obrol dengan Bapak gitu ya. Saya pikir itu sudah sangat luar biasa Bapak ya. Lantas bagaimana pendapat Bapak ketika mendengar pernyataan saya tadi? Alhamdulillah Bu, berarti tujuan pengembangan saya tercapai. Namun insya Allah saya akan terus mengembangkan lebih jauh lagi Bu. Baik, betul. Setuju Pak. Dan untuk dikembangkannya lagi, untuk ditingkatkannya lagi, apakah Bapak sudah terbayang apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan terus konsisten Bu. Saya akan menjaga 3 kompetensi seorang coach. Saya akan sangat memahami prinsip dan paradigma coaching. Itu yang akan saya lakukan Bu.
Wah, luar biasa, betul. Konsistensi itu memang kuncinya ya, Pak, ya. Lantas kira-kira, kapan, di mana, atau siapakah yang bisa membantu untuk lebih meningkatkan, kompetensi proses coaching ini, Pak? Untuk mengembangkan kompetensi ini akan saya lakukan pada setiap proses coaching, Bu ya. Mungkin untuk coaching berikutnya akan saya terapkan kembali konsistensi ini, Bu ya. Kemudian yang akan bisa membantu saya, ada sih teman saya, Bu, yang suka saya ajak sharing, yaitu Pak Cecep, Bu ya. Seperti itu, Bu. Baik, baik. Ya, semangat ya, Pak, ya, untuk terus mengembangkan, kompetensi coaching ini. Lantas menurut Bapak apa ya nih yang sudah Bapak dapatkan dari proses ini? Ada pelajaran yang memang saya dapat, Bu. Tadi saya pernah mengatakan situasi itu akan berkembang dengan baik apabila setiap perannya ada pada koridor yang sudah ditentukan. Jadi ternyata tadi antara coach dengan coach itu selaras, Bu ya. Jadi akhirnya kita tidak bertele-tele kemana. Jadi itu jadi pelajaran buat saya. Makanya pemahaman dari seorang coach itu perlu, Bu. Jadi kita harus memahami permasalahan coachingnya agar apa yang akan kita sampaikan pertanyaan itu tepat, Bu. Itu seperti itu, Bu. Betul. Wah, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak loh Pak atas perbincangannya ini. Ini semua akan saya rekap di Form Supervisi Akademik ya Pak ya. Baik, Bu, baik. Nanti akan saya print lalu nanti akan dikirimkan juga kepada Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terus semangat untuk meningkatkan kompetensi coachingnya. Ya, baik, Bu. Saya juga sama mengucapkan terima kasih Ibu mau membantu saya untuk mengobservasi dan nanti akan menjadi acuan untuk saya untuk melakukan coach berikutnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Mei. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Jejen. Alhamdulillah baik sekali. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat, Bu. Ya, seperti yang Ibu bisa lihat, walaupun berbagai macam kesibukan lah, insya Allah kita selalu tetap sehat ya. Ya, Ibu Mei, betul. sebentar ya. Katanya Ibu Mei mau melakukan coaching ya? Oh iya Pak, dengan rekan sejawat Pak. Kebetulan kemarin sudah menghubungi. Kira-kira kapan Bu pelaksanaannya, Bu? Mungkin hari ini Pak, nanti siang ketika ada waktu luang. Baik Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Oh boleh sekali Bapak, silakan Pak. Oke. Yang pertama, dari coaching nanti kita kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Untuk proses coaching nanti tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching itu sendiri gitu. Dimana yang kompetensinya meliputi seperti present atau kehadiran, selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan yang tidak lupa juga mendengarkan aktif, Pak. Baik. Kira-kira menurut Ibu sendiri bagian kompetensi mana yang yang ingin ada dalam observasi ini, Bu? Baik. Yang ingin saya lebih kembangkan itu sebetulnya semuanya, Pak, mencakup semuanya gitu. Terlebih lagi dalam hal mendengarkan aktif agar saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta, Pak. Baik. Terus Bu, selain itu juga kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai setelah melakukan observasi ini, Bu? Harapannya dalam proses coaching nanti ya Pak, saya ingin menciptakan suasana yang nyaman ya dengan coach, agar kami dapat melakukan dengan baik, dengan sangat menyenangkan gitu dan hingga akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi, begitu Pak. Oke, baik.
Kira-kira Bu nanti dalam proses coaching percakapan yang bagaimana yang Ibu nanti akan bangun dengan si coach itu? Tentunya percakapannya itu percakapan yang santai, hangat gitu kan, dapat membuat nyaman, koci itu sendiri gitu kan. Ketika saya mengajukan pertanyaan, koci dapat meresponnya dengan baik gitu dan, terjadi ya, percakapan yang betul-betul nanti pada akhirnya koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu ya atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Untuk sekarang silahkan Ibu laksanakan ya sesuai dengan apa namanya rencana yang sudah Ibu buat dengan coachingnya. Ya, Amin amin, terima kasih banyak Bapak. ya, sekian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Eka, Assalamualaikum. Halo Ibu Mei, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Nah, alhamdulillah baik. Syukurlah kalau Pak Eka baik-baik saja. Tapi terlihat dari wajahnya itu tidak seceria biasanya nih Pak. Benar nggak sih? Betul Bu, saya tuh ada unek-unek masalah nih yang memang harus saya sampaikan. Namun memang apa ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu Bu ya. Untuk mendengarkan curhatan saya dan mudah-mudahan Ibu bisa mengarahkan ke sebuah solusi yang saya harapkan. Seperti itu Bu. Baik, sama-sama Pak Eka. Saya pasti akan meluangkan waktu agar kita bisa sharing, berbagi ya. Tidak hanya saya yang mengarahkan, namun Pak Eka juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Eka hadapi. Baik, Amin. kira-kira apa nih Pak? Jadi begini Bu, permasalahan saya ini berkaitan dengan siswa nih Bu ya. Kronologisnya seperti ini Bu. Jadi ketika saya sudah beres pembelajaran gitu ya, saya mengadakan evaluasi di hari itu juga setelah pembelajaran. Anak-anak itu nilainya memuaskan Bu. Rata-rata di atas 75. Itu membuat saya bangga. Namun sayangnya Bu, setelah saya melaksanakan ulangan harian, biasanya 3 minggu atau 1 bulan setelah itu, ternyata anak-anak nilainya menurun. Jadi justru kebanyakan di bawah 75. Kalau setelah pembelajaran waktu itu, rata-ratanya di atas 75. Nah, seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Baik, lantas perubahan apa yang ingin Bapak harapkan? Setelah percakapan ini perubahan apa yang ingin Bapak harapkan? Ya tentunya saya mau ada perubahan di nilai anak Bu. Karena memang mau tidak mau nilai itu adalah cerminan kemampuan siswa ya. Mau tidak mau itu jangan kita abaikan ya. Walaupun nilai bukan segalanya Bu ya. Tapi tetap nilai akan dijadikan barometer. Maka saya mengharapkan nilai itu konsisten Bu. Jadi ketika anak setelah evaluasi, setelah pembelajaran rata-ratanya di atas 75, ketika ulangan pun sama. Saya maunya seperti itu Bu. Oh, baik betul. Betul sekali. Saya sependapat ya dengan Bapak. Kalau nilai itu menjadi barometer gitu. Lantas kira-kira hambatannya atau gangguannya apa nih menurut Bapak? Yang Bapak temui? Gangguannya kayaknya ini baru menduga-duga Bu ya. Baru menduga-duga nih saya mengidentifikasi masalah ini bisa terjadi mungkin karena kesiapan anak untuk mengikuti ulangan. Nah, kesiapan Bu ya, kesiapan anak. Saya mungkin akan mengobservasi ke keluarganya masing-masing. Apakah mereka itu berasal dari keluarga yang super sibuk atau memang dia itu punya adiknya banyak sehingga dia disuruh orang tuanya untuk ngasuh Bu ya. Jadi akhirnya dia tidak sempat untuk belajar. Makanya ketika ulangan nilainya ya jelek karena dia tidak siap. Seperti itu Bu. Baik. Jika saya garis bawahi, jadi tadi
mungkin hambatan atau gangguannya itu dari kesiapan anak dalam mengikuti ulangan harian, begitu ya Pak ya? Betul, Bu. Oh, baik. Lantas sekarang, rencana Bapak, kira-kira apa nih untuk, mencapai perubahan yang diharapkan pada diri anak? Mungkin rencana yang harus segera saya laksanakan itu mengobservasi, Bu. Jadi saya akan datang ke orang tuanya langsung, Mhm. menanyakan dan melihat kondisi mereka di rumahnya seperti apa. Sehingga saya akan bisa menentukan kapan nih akan ulangan. Bahkan setelah Mmm, itu saya akan bertanya kepada siswa, kapan siapnya ulangan agar mereka bisa bersiap-siap, Bu, ya. Jadi saya akan memberikan keleluasaan kepada anak. Bahkan kalau mhm. saya punya waktu luang yang banyak, mungkin ulangannya akan dijadikan beberapa sesi, Bu, dengan waktu yang berbeda agar keinginan dan kesiapan siswanya terayomi. Seperti itu, Bu. Baik, wah, ide yang sangat bagus sekali, Pak. Jadi tadi yang pertama Bapak akan mengobservasi pada anak itu sendiri, keadaan Betul. keluarganya seperti apa. Lantas apakah ada strategi yang lain, Pak, yang mungkin dapat dilakukan oleh Bapak? Ada, Bu, banyak. Cuman Mhm. prioritas yang tadi. Di Oh, baik. antaranya seperti ini, Bu. Mungkin saya akan mengumumkan ke siswa ya sebelum tahun ajaran baru, ya, Mhm, sebelum pembelajaran di awal. Jadi mhm. saya akan mengumumkan di minggu keberapa di bulan yang mana saya akan mengadakan ulangan. Sehingga mereka akan bersiap-siap untuk ulangan. Bahkan mereka akan akan mempunyai target atau misalkan Mhm. mereka bisa menyanggah, Pak saya nih nggak siap nih di bulan anu karena saya punya anu. Nah seperti itu Bu. Jadi mereka bisa bisa memprediksi kalau ketika saya membuat jadwal ulangan di awal tahun. Seperti itu Bu. Oh, betul. Wah, bagus sekali ya rencana Bapak, sangat, terarah sekali, dengan ada kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu gitu, Pak, ya, Betul Bu. untuk, melaksanakan ulangan harian, kemudian bisa, menyesuaikan juga dengan kesiapan anak itu sendiri gitu ya, Pak, ya. Wah, Betul rencana Bu. Bapak sangat sangat sudah terarah sekali, sudah sangat bagus sekali. Namun kira-kira untuk membantu, menyelaksanakan itu semua, adakah, yang lebih berperan gitu yang bisa membantu Bapak kira-kira, Pak? Sebetulnya yang akan lebih bisa membantu itu orang tua sebetulnya Bu ya. Jadi saya Mmm, akan memaksimalkan kolaborasi dengan orang tua agar mereka bisa mengingatkan bahwa nih tanggal sekian kamu akan ulangan. Nah, mungkin orang tua akan bisa mengingatkan jika saya melakukan kolaborasi atau komunikasi dengan orang tua. Walaupun memang ada mhm. Bu yang lain juga yang bisa membantu, cuman yang akan lebih tepat itu adalah orang tua. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi selain kita membuat, kesepakatan dulu dengan para muridnya, kemudian menjalin komunikasi juga, kolaborasi dengan para orang tua. Kira-kira untuk menjalin komunikasi, dan berkolaborasi dengan orang tua itu kapan nih, Pak, akan mulai dilakukannya? Akan secepatnya, Bu, akan saya lakukan. Mungkin ulangan yang akan datang udah saya terapkan, sudah saya terapkan karena saya mau cepat-cepat mendapatkan hasil dari diskusi kita kali ini, Bu. Seperti itu. Wah, hebat sekali Bapak, sudah menemukan, solusi ya, solusi apa yang harus Bapak lakukan, langkah-langkah cara penyelesaian dari, permasalahan yang Bapak hadapi itu sendiri. Wah, kira-kira, setelah percakapan ini apa nih yang sudah Bapak dapatkan? Banyak, Bu. Jadi saya juga merasa aneh, Bu. Mhm, Sebelumnya saya tidak terpikir ke arah sana. Tapi mmm. ketika Ibu menggiring dengan sebuah pertanyaan tadi kok jadi terbersit ada ide seperti itu Bu tadi. Itu Bu. Oh, begitu. Jadi itu dadakan ya, Pak, ya? Dadakan Bu, Terbersih dadakan. wah, alhamdulillah. Mungkin sekarang kita sudah berada di akhir percakapan nih, Pak. Bapak sudah dapat menemukan, solusi langkah-langkah Bapak sendiri, apa yang harus Bapak, kerjakan ke depannya Betul. gitu kan. Waktunya lebih cepat lebih baik, kemudian,
langkahnya yang paling tepat sekarang apa gitu kan, hingga dengan para murid apa, dengan orang tua bagaimana. Wah, hebat sekali Bapak. Semangat ya Pak ya untuk terus membersamai para murid. Ya Bu, ya. Semangat, Eee, siap. Wah, perbincangan yang sangat menarik sekali Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, saya ucapkan terima kasih juga Ibu bisa menggiring saya ke sebuah solusi yang mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil. Iya Nah, betul. selanjutnya saya nanti akan menginformasikan ke Ibu hasilnya, mudah-mudahan bagus Bu ya. Ya, Begitu Bu. betul. Saya tunggu Bapak hasilnya, dari tindak lanjut dari sesi, percakapan ini, kemudian hasil dari yang sudah Bapak terapkan gitu ya, Betul, betul. solusi-solusi yang Bapak, tadi sudah utarakan. Saya tunggu, saya dengan senang hati akan meluangkan waktu untuk Bapak. Ya, bahkan begini Bu, untuk menjaga konsistensi ini saya membuat komitmen dengan apa, dengan teman-teman, dengan rekan di sekolah, bahkan saya minta izin ke kepala sekolah bahwa ini harus dibudayakan agar permasalahan saya ini tidak terjadi kepada guru yang lain, gitu ya. Jadi Oh, baik. maksudnya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengajak guru-guru yang lain pun melakukan apa yang saya rencanakan. Seperti itu, Bu. Dan betul sekali. Siapa tahu rekan-rekan guru juga mungkin mengalami permasalahan yang sama ya, Pak, ya. Betul, Bu, Wah, betul. ide yang sangat brilian sekali, Bapak. Wah, cerdas, terima kasih banyak. Betul sekali. Saya harap Bapak dapat mengaplikasikannya dengan hasil yang sangat, memuaskan gitu kan. Amin. Apa yang diharapkan dapat terjadi Amin. dan Amin. saya tunggu hasilnya ya, Pak, ya. Betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya, atas arahannya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu Bu. Amin amin amin. Terima kasih banyak, Bapak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mei, sekarang kita masuk kepada tahapan pasca coaching. Sungguh sangat luar biasa. Dari tadi saya juga menikmati proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coachingnya. Sekali lagi luar biasa Bu ya. Satu pertanyaan mungkin sebagai pembuka di pasca coaching ini. Kira-kira Bu, performa Ibu selama coaching itu bagaimana Bu? Perasaan Ibu yang Ibu rasakan itu seperti apa Bu? Yang saya rasakan performa saya dalam proses coaching tadi, saya mendapatkan, rekan kerja coach yang sangat luar biasa, Pak. Sehingga percakapannya juga bisa dibilang, sangat menarik gitu ya. Saya saya mengharapkan, coach dapat menemukan dan ternyata harapan saya itu memang terkabul. Banyak sekali, eee apa, ide-ide yang bermunculan dari, rekan kerja saya itu atau dari coach itu sendiri, begitu, Pak. Oh, berarti Ibu juga sudah menyampaikan eh, dengan suasana yang tadi Ibu menyenangkan begitu ya. Dan coach Iya, juga sudah menemukan apa namanya solusi yang untuk masalahnya begitu ya. Dan itu mungkin menjadi indikator yang Ibu gunakan untuk proses coaching tadi. Bu, betul hari sekali, ini Pak. izinkan saya Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan observasi yang tadi sudah saya lakukan. Baik, Pertama, alhamdulillah Ibu sudah melalui proses coaching, sudah melakukan proses alur tirta gitu ya, dari mulai tujuan Ibu sudah sampaikan, terus Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Selanjutnya Ibu juga boleh dikatakan menggiring ya coach untuk membuat rencana, terus juga tanggung jawab. Selain itu juga Ibu sudah boleh dikatakan sudah melontarkan berbagai macam pertanyaan yang berbobot ya untuk coachingnya. Juga saya lihat Ibu sudah hadir penuh di dalam proses coaching dan juga yang luar biasanya Ibu juga sudah fokus mendengarkan keluh kesah si coach begitu ya. Mendengarkan dengan aktif. Dan yang paling penting Ibu yang sungguh sangat luar biasa, Ibu sudah membantu
Koci untuk menemukan solusinya begitu. Itu yang sangat luar biasa, Bu. Selanjutnya, Bu, barangkali apa namanya tindak lanjut Ibu ke depan bagaimana, Bu, setelah melakukan proses coaching ini, Bu? Setelah melaksanakan proses coaching ini, untuk kedepannya tentunya saya ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi inti coaching ini, gitu kan. Saya harus lebih sering continue melaksanakan proses coaching ini di sekolah saya. Gitu. Kira-kira apa, Bu, hal yang Ibu dapatkan, yang Ibu harapkan setelah proses observasi ini dilakukan? Wah, yang saya harapkan tuh banyak sekali, Pak, dan yang saya dapatkan juga banyak sekali dari proses coaching ini, gitu kan. Ketika seorang coach dan coachee itu dapat berada pada perannya masing-masing gitu. Peran coach dapat mengarahkan coachee-nya untuk menemukan solusinya gitu kan. Kemudian coachee-nya juga dari hasil coaching ini dapat menemukan gagasan-gagasan, ide-ide, cara-cara ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, begitu Pak. Jadi banyak sekali manfaatnya yang saya dapatkan, Pak. Baik, ya, alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari proses coaching kali ini. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya, Bu, kita punya kesempatan dan Ibu bisa menyampaikan hasil dari rencana yang Ibu sudah tadi buat, Bu ya. Kita bisa berbincang kembali. Baik, Dan insya Allah, Bu ya, hasil observasi ini saya akan tuangkan dalam sebuah catatan observasi ya, yang nantinya akan diserahkan ke Ibu sebagai pertimbangan supervisi akademik ya. Iya. Gitu, Baik. barangkali Bu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Semoga sama-sama Ibu ya. Semoga ini menjadi acuan saya untuk lebih berkembang lagi, lebih meningkatkan kompetensi saya, Bapak. Iya, benar Bu, itu yang paling penting. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Sekian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.